Kita hari ini di program Inspirasi Bareng Mama bersama Ibu Yuni, kita akan berbincang-bincang santai, akan saling memberikan inspirasi. Karena hari ini kita akan membawakan topik yang cukup menarik, tapi mungkin kalau dipikir-pikir, kayaknya dalam banget nih ya. Semoga nanti teman-teman bisa inspirasinya dari kita, dari Ibu Yuni. Tema yang kita bawakan hari ini adalah menjadi manusia baru, ya, khususnya Siap. pada pandemi. Oke, teman-teman yang join, mungkin ada yang belum kenal Ibu Yuni. Ibu Yuni bisa perkenalan singkat dulu sebelum kita mulai. Silakan. Baik, teman-teman semua. Wah, ini ada yang pada join. Kenalkan, saya Yuni Murwati. Saya kawan dari Pak Mike. Sama-sama sebagai CTM, Certified Theocentric Motivator. Ya Pak Mike ya. Yes. Karena kita sama-sama ingin belajar terus dalam segala aspek kehidupan untuk tetap theocentric dalam segala aktivitas kita. Saya tinggal di Sentul dan saya saat ini masih dipercaya dalam entrepreneur ya, memiliki usaha sendiri di bidang alat-alat laboratorium. Background saya sih sudah cukup secara profesional, saya cukup lama di bidang sales atau marketing, Pak. Jadi memang banyak ketemu dengan customer. Halo, ponakan saya, Keke. Ini congratulations ya, salam buat putrinya. Silakan Pak Mike. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih teman-teman yang baru join. Banyak yang join dengan kita. Ada Stefana, ada Anet, ada Chris, ada Mago Rokai, ada Shanti Lewi, ada Helena Michael, ada Ibu Lisawati. Oke teman-teman, di 1 jam ke depan kita akan bicara mengenai topik yang sangat menarik. Jadi kita coba utarakan tema kita adalah menjadi manusia baru khususnya pada pasca pandemi ini. Nah teman-teman, nanti kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan komen, silakan, nggak usah ragu-ragu, ketik di kolom komen ini sehingga nanti kita bisa saling berinteraksi dan saling bertanya jawab. Silakan. Siap. Siap. Teman-teman, kita tahu tentunya bahwa pandemi COVID-19 ini sudah banyak membunuh ratusan ribu penghuni bumi dan meluluh lantakkan perekonomian berbagai negara di dunia. Bukan di Indonesia aja, tapi di dunia. Namun di luar hal yang memilukan itu, ternyata coronavirus ini atau COVID-19 ini sudah memaksa manusia untuk bertransformasi dari peradaban lama ke peradaban baru. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan VUCA atau perubahan-perubahan yang tidak ada banyak ketidakpastian, itu kita sangat related banget bahwa banyak akan terjadi perubahan itu untuk gerakan perubahan ini untuk mempersiapkan masa depan untuk kita dan anak-anak sebenarnya secara lebih baik. Karena kondisi tentang masa depan itu bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. Misalnya tentang nanti akan hilangnya mobil dan pom bensin. Itu sedang terjadi. Karena teknologi baru akan merontokkan semua yang ada di zaman sekarang ini. Itu contoh teknologi yang sangat mempengaruhi dampaknya terhadap otomotif. Dan di bulan Agustus lalu ternyata PLN juga berencana membuat sekitar 1.100-an SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Nah, peluncuran ini pasti akan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Nah, dampak-dampaknya itu contoh-contoh perubahan-perubahan yang nanti kita akan hadapi. Nah, kita kembali lagi bicara mengenai diri sendiri dulu.
terhadap perubahan apa sih yang kita harus hadapi ini dan apa yang kita akan lakukan. Nah, tentunya dengan tema hari ini yaitu menjadikan manusia baru, merubah manusia lama menjadi manusia baru. Nah, oke, kita akan diskusi dengan Ibu Yuni yang tadi sudah memperkenalkan diri dulu. Nah, mungkin kita langsung aja ya Bu Yuni diskusi. Silakan Pak Mike. Boleh ya, oke. Nah Bu Yuni, Bu Yuni kan ini kita kenal sebagai wanita karir, entrepreneur, atau juga menggelar sebagai seorang motivator atau theocentric motivator. Nah, Bu Yuni ada pertanyaan, bagaimana Ibu Yuni menjelaskan identitas dan tujuan hidup bagi seorang Ibu Yuni sendiri sebagai seorang entrepreneur dan seorang TTM? Wow. Kalau bicara identity dan tujuan hidup agak panjang Pak Mike, tapi saya coba persingkat. Istilahnya kalau penemuan identity ini sebuah perjalanan yang tidak singkat Pak Mike. Tetapi jujur saya dalam usia sudah hampir 40, ya udah lewat 45 lah ya, malu juga ya. Tetapi kalau kita bicara tujuan hidup, itu jujur saja saya baru mendapatkan beberapa tahun belakangan ini Pak Mike. Oke. Istilahnya tujuan yang secara spesifik ya, bahwa di teosentris ini saya belajar bahwa saya diciptakan unik, tidak ada yang seperti saya di dunia ini, dan saya hadir di bumi ini dilahirkan ada satu purpose. Makanya saya sekarang sedang ingin menggelar suatu statement life with purpose. Itu bagaimana hidup dengan tujuan, karena saya yakin kita semua, Michael dan saya, kita ada di bumi ini dilahirkan untuk satu tujuan yang secara spesifik dan hanya engkau dan saya yang bisa menggenapinya. Oke. Nah, itu life with purpose. Saya contoh sekarang ini, taunya dari mana ya? Kita tanya kepada Tuhan yang menciptakan kita, karena Dia paling tahu untuk apa. Seperti katakan bahwa waktu kita tahu handphone diciptakan untuk berkomunikasi, bahwa lampu diciptakan untuk menerangi. Maka pertanyaannya, saya diciptakan untuk apa? Apakah akan sama dengan Pak Michael? Dengan kawan-kawan semua? Pastinya tidak akan sama. Ada sesuatu perbedaan yang secara spesifik, yang hanya saya yang bisa menggenapinya. Dan kalau saya tidak menggenapinya, dunia, Indonesia, bahkan keluarga saya akan rugi. Jadi sebetulnya kalau ditanya harta karun yang paling, atau tempat yang paling mahal di dunia ini tuh bukan Federal Bank di Amerika ya Pak ya. Saya pernah dengar bahwa harta karun yang termahal adalah justru di makam Pak, di kuburan. Itu harta karun yang paling mahal. Karena di bawah sana banyak potensi, banyak bakat, banyak kebisaan, ability yang lain yang masih belum tereksplor. Itu harta karun paling banyak. Begitu Pak. Semoga bisa menjawab, karena cukup panjang dan kita harus menemukan identity siapa saya. Saya adalah ciptaan Tuhan, saya dikasihi Tuhan, saya diciptakan dengan unik dan spesifik dan satu tujuan yang spesifik. Seperti halnya kayak mobil. Mobil kan ada truk, ada sedan, ada SUV, ada juga itu karena dia diciptakan sesuai dengan tujuannya, Pak. Oke. Nah, demikian juga saya dan Pak Michael. Ini yang baru saya dapatkan beberapa tahun belakangan ini dan saya belajar untuk menghidupinya, Pak Michael. Dan itu penting, pertanyaan yang penting yang saya juga dapetin 2-3 tahun belakangan ini, Pak. Oke. Bisa diulangi lagi, Bu? Tadi apa live tadi, Bu? Untuk yang Ibu mau buat ini program untuk menghidupi. Ada hashtag life with purpose. Life with purpose. Oke. Wow. Itu ada apa ya Bu? Mungkin ada program kerjanya atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bisa libatkan teman-teman juga atau bagaimana? Ya saya karena saya mengalami sendiri Pak bahwa saya sudah melewati waktu 2/3 dari masa saya hidup mungkin ya Pak ya 2/3 baru mendapatkan atau menemukan purpose. Saya tidak mau hal ini terjadi pada kawan-kawan. Saya berharap teman-teman apalagi anak-anak muda bisa lebih dini menemukan purpose of life-nya, Pak. Sehingga tidak banyak waktu terbang. Karena begini, kalau kita lihat, bukan fenomena ya, jangan sampai kita berlelah-lelah, Pak, bangun pagi-pagi, pulang sampai larut malam, untuk hidup yang sebenarnya akan habis
pada saatnya nanti gitu, bukan kepada sesuatu yang kekal, yang kepadanya kita ada di bumi ini, begitu Pak. Wow, wow, wow. Nah, Ibu, kembali lagi, identitas Ibu sebagai entrepreneur dan sebagai CPM itu apakah sudah apa Ibu, udah terpenuhi atau masih ada sesuatu berbagai proses lagi yang Ibu harus lakukan? Saya bersyukur bahwa setiap waktu yang saya hadapi itu bagian dari sebuah perjalanan yang sudah Tuhan atur. Saya percaya itu Pak Michael, walaupun kadang saya merasa kok terlambat gitu ya. Saya akan lebih bersuka cita kalau saya mendapatkan ini pada waktu umur 25 tahun tentunya. Tapi kita bicara identity, memang kita pertama mesti tahu siapa kita sebenarnya. Itu penting karena itu adalah langkah awal kita untuk melangkah kepada tujuan purpose kita Pak. Karena kalau kita tidak mengetahui identitas saya, kita akan tidak tahu dari mana saya akan memulai melangkah. Ada perjalanan identitasnya juga tidak mudah, karena seperti pepatah mengatakan, Pak, perjalanan yang jauh dan sulit bukan ke kutub utara atau ke kutub selatan. Perjalanan tersulit dan terjauh adalah ke dalam diri kita sendiri. Memahami siapa kita sebenarnya. Wow, dahsyat. Nah, teman-teman, ini sangat menarik ya. Artinya mungkin kita berdua sebagai seorang CTM seringkali berbicara kepada audiens, kepada peserta training bahwa kita harus menemukan yang namanya tujuan hidup. Sebelum melangkah ke depan, kita harus temukan dulu. Nah, kaitannya dengan tujuan itu, tadi Bu Yuni sudah jabarkan bahwa kita harus mempunyai identiti dulu. Kalau identitas kita jelas, apapun itu, mungkin sebagai sales, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pejabat pun, apapun itu identitas Anda harus benar-benar jalankan atau temukan identitas ini sebagai passion Anda, sebagai panggilan Anda untuk melangkah nanti yang namanya tadi suatu purpose, suatu tujuan. Nah, tentunya dari tujuan itu pastinya seperti Bu Yuni, saya masih banyak mempunyai harapan-harapan yang mungkin belum kita penuhi. Tapi kita harus lakukan terus. Seperti kita naik tangga, makin tinggi, kita harus tetap berjuang dan kita harus tetap menarik. Nah, tadi Bu Yuni sudah jabarkan juga bagaimana peranan sebagai motivator atau theocentric-nya sendiri. Kita bicara mengenai kita nggak mengandalkan kekuatan diri sendiri tentunya kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dengan spiritual yang kita miliki masing-masing, tentunya dengan keyakinan agama yang kita anut masing-masing juga. Nah, Tuhan pasti memberikan kita yang namanya passion, panggilan tadi yang kita temukan. Caranya bagaimana? Banyak hal. Mungkin yang paling gampang adalah hal yang kamu paling suka, dan itu yang kamu harus lakukan. Tentunya ya tadi Bu Yuni udah jabarkan, contohnya mobil atau bullpen yang dimodif. Balap untuk balapan, passenger jasa untuk mengangkut penumpang. Jadi sudah didesain seperti itu. Dan tentunya masing-masing pribadi mempunyai potensial, mempunyai potensi yang itu kita terus gali. Betul ya Bu Yuni ya? Betul sekali Pak, karena kembali kepada hashtag yang sedang saya create dan ingin saya sebarkan, Life with Purpose. Kita jangan sampai menghabiskan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan sesuatu yang bukan untuk itu kita dipanggil Pak. Ya. Betul. Memang diawali dengan kenapa identitas ini penting? Karena identitas bicara apa kata saya tentang diri saya sendiri. Dan itu penting karena jangan sampai juga kita hidup oleh dari apa kata orang. Ya. Nanti nggak ada habisnya Pak. Orang bilang saya gemuk, saya frustasi. Orang bilang saya begini, saya nggak enak. Wah, nanti kita jadi waktu kita habis dan capek memenuhi apa kata orang tentang saya. Sehingga saya tidak akan pernah puas. Saya kok kurang ini, kurang begitu. Karena identitas saya problem Pak. Saya bermasalah dengan identitas saya. Nah, tapi kalau ada identitas bicara dua hal. Pertama ya, apa kata Tuhan tentang saya?
Dan yang kedua, itu akan bagaimana cara memandang saya terhadap diri saya. Itu yang penting, Pak. Dan itu mengawali supaya kita merasakan waktu-waktu ini berharga, yaitu life with purpose. Dan yang berikutnya, yang kita dapat dengan life with purpose adalah kita sehingga merasa bahwa hari-hari kita lebih berarti, Pak Michael. Lebih berarti, istilahnya kita tujuan kita jelas. Seperti saya dari Jakarta mau ke Bali. Tujuan saya jelas, saya mau ke Bali. Jadi saya tidak akan lari-lari ke sana, melenceng ke kiri, ke kanan, Pak. Ke jalur selatan, ke jalur utara, bahkan mungkin lompat ke Kalimantan. Bahkan kalau kita tidak tahu tujuan dengan jelas, bisa jadi saya balik ke Sumatera. Dan saya menghabiskan bertahun-tahun hidup saya, sehingga pada di ujung usia saya, mungkin 70-80, saya bingung. Apa yang sudah saya lakukan? Exactly. Wow. Wah, teman-teman. Wah, ini luar biasa loh pembicaraan pada malam hari ini. Nah, guys, kalau Anda tertarik, mungkin tadi ada suatu, apa tadi Bu, hashtagnya Life with purpose. Purpose. Nah, itu, ayo teman-teman, temukan. Kita harus punya tujuan mulai sekarang. Identitas kita harus jelas. Teman-teman. Ya, kalau boleh share Pak Mike, saya mau vulnerable ya, saya jujur ya Pak. Saya dalam usia sekarang ini saya masih single. Mungkin orang sometimes beberapa kawan-kawan tidak nyaman. Tapi karena saya identitas saya jelas, saya bangga sebagai single happy, teman-teman. Wow. Dan saya bangga, saya single happy. Saya nggak takut dikatakan kok belum nikah, enggak. Saya tahu dan ini sudah rencana Tuhan. Dan kalau saya tahu bahwa saya begini, saya bisa leluasa melayani, saya bisa istilahnya, dan saya juga terpanggil belakangan ini saya mendapati purpose saya. Karena saya tanya Tuhan, buat apa saya ada? Saya ingin saya diberikan suatu hati terpanggil untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, menggerakkan anak-anak muda supaya mereka benar-benar dari awal mengetahui purpose-nya. Makanya dari itu beberapa program dengan anak-anak muda, dan kemarin juga melangkah dari awal, dan Tuhan berikan contoh dimulai dari mana? SD Penabur. Saya dikasih harus berbicara di kelas 4, kelas 5 SD. Belakangan ini jadi ya. Dan juga kemudian dari gereja ada Natal sekolah minggu. Waduh Tuhan, saya minta anak muda tapi dikasih terlalu kecil, tapi tidak apa-apa. Mulai dari yang kecil aja saya belajar. Tapi di sini saya melihat, saya tahu identitas saya. Saya nggak akan main di ibu rumah tangga, Pak. Saya tidak akan memotivasi para istri-istri ya. Saya sendiri, saya nggak married kok. Itu saya salah. Tapi karena identitas saya sendiri, saya single. Kalau saya ditanya statusnya apa, pasti saya jawab single happy. Dan istilahnya ya dikatakan tadi single itu pilihan ya Pak ya, beda sama jomblo. Kalau jomblo nasib katanya. Dan this is my choice. Dan saya bahagia dan saya bangga karenanya, dan saya akan full time, full heart memotivasi adik-adik kita, anak-anak muda untuk bangun. Karena apa? Jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam segala perkataanmu, dalam segala tingkah lakumu. Jadi anak-anak muda, tidak ada kata terlambat untuk menjadi teladan ya, ukir jejakmu. Itu Pak Mike. Wow, ini Ibu holy banget loh hari ini. Aduh. Luar biasa semangatnya. Tapi by the way, dengan status tadi Ibu sebagai single happy, wah ini Ibu mungkin, maaf selalu saya tanya, Ibu masih boleh membuka diri juga kan Bu? Bukan hanya... Siap. Siap ya. Nah, siapa tahu siap. Anytime Tuhan kalau besok kasih saya jodoh juga saya tidak menolak Pak Mike. Wow, oke. Nah, Ibu, mungkin kita diskusi selanjutnya. Ibu pasti dalam perjalanan hidup sesuai dengan tema pada malam hari ini, dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, pasti kan ada suatu titik balik atau ada suatu perubahan di mana itu merupakan hal yang krusial banget nih. Nah, Ibu ada kesaksian nggak nih, Ibu? Kalau boleh sharing kepada kita, ada kesaksian yang membuat Ibu menjadi, wah, saya sudah menjadi manusia baru nih. Gitu. Wow, Pak Mike nih. Kalau saya sih menyadari ada 2 tahap suatu titik balik ya Pak Mike. Ada 2 tahap lah. Mungkin 3 ya. Pertama tahap saya lahir secara fisik, secara jasmani saya lahir. Tahap yang pertama, dan yang kedua adalah waktu saya sekitar SMA ya, kelas SMA, di mana saya di situ juga titik balik
Artinya di situ saya menyadari sebagai sebagai agama Kristen saya ya, saya di situ sungguh-sungguh baru mendapatkan dan bahwa saya tuh ciptaan baru, berbalik dari jalan-jalan yang lama, saya manusia baru secara spiritual. Saya mengalami perjalanan spiritual dimulai pada usia 17 tahun. Saya masih ingat waktu tanggal 4 Juli tahun 1988 pada waktu itu. Saya tidak akan pernah lupa karena this is very important time for me. Oke. Nah, yang kedua dan yang ketiga adalah ya ini, join dengan Theocentric Motivator. Karena setelah melalui tahap yang lalu, jujur baru 3 tahun belakangan ini saya menemukan dan mencari purpose of life saya, tujuan hidup saya. Karena saya nggak mau, seperti kita tahu Pak, jika suatu barang dibuat, tapi barang itu tidak tahu untuk apa, maka kita akan cenderung misuse. Kita akan menyalahgunakannya. Seperti misalnya orang di hutan yang tidak pernah ke kota, diberi handphone, diberi iPhone, dibeli Samsung yang terbaru. Mereka pakai mungkin buat lempar monyet gitu Pak, atau buat ganjal pintu. Karena mereka tidak tahu, padahal itu harganya puluhan juta Pak. Tapi karena mereka tidak tahu untuk apa ini buat, mereka akan menyalahgunakannya. Demikian juga Bapak dan saya. Kalau saya tidak tahu untuk apa saya diciptakan, saya akan cenderung menyalahgunakan hidup saya. Thank you Pak Mike. Wow, applause teman-teman buat Ibu ini. Wow. Ini kesaksian yang sangat menguatkan loh buat kita semua. Belajar Pak, belajar karena hidup ini loh saya Pak. Kalau ya saya masih jauh dari sempurna, jauh Pak Mike. Tapi paling tidak to know it is the first time. Pertama ada itu langkah pertama adalah tahu dulu Pak. Kalau nggak tahu kita kagak jalan-jalan. Paling saya tahu dulu dan kita menghidup dulu. Saya masih jauh sekali Pak daripada sempurna dan melakukan itu. Tapi kita belajar karena hidup ini adalah kan lifetime learning ya, belajar yang tidak pernah habis-habisnya. Betul. Bagaimana? Wow. Ya Pak. Wow, luar biasa. Mungkin saya sedikit ada suatu sharing mengenai ada beberapa alasan mengapa alasan sesuatu itu terjadi dalam hidup manusia. Jadi kita kenal ada yang namanya God's will, kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, itu kita tidak bisa hindarkan. Artinya kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan kehendak atau pemikiran, misalkan kita ingin melakukan tujuan untuk mencapai target, atau ingin melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang kaya. Tapi kalau itu semua tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu pasti tidak akan terjadi. Dan itu alasan kenapa alasan-alasan tersebut terjadi dalam hidup manusia. Nah, tadi yang Ibu Yuni sharing, betul sekali bahwa dalam proses dinamika kehidupan, apapun itu, apa yang namanya titik balik, apa yang namanya tujuan hidup setelah kita menemukan tujuan hidup ini, kita baru mulai merubah lagi, atau kita mulai dari nol lagi, bangkit kembali, itu kita harus tetap lakukan, kita optimis. Jadi tadi yang pertama adalah God's will, kehendak Tuhan, lalu yang kedua adalah natural law atau hukum alam. Nah, hukum alam ini pun kita tidak bisa hindari, seperti hukum gravitasi, hukum tarik menarik dan sebagainya. Itu suatu hukum yang emang itu kita udah harus hadapi gitu loh. Dan suatu kehendak atau suatu keinginan yang kita ingin wujudkan, kita harus minta yang namanya bantuan, yaitu doa. Dimana dalam doa ini kita minta sesuatu yang bukan bicara mengenai sesuatu yang harus dikabulkan, tetapi suatu keinginan yang dikehendaki dengan perasaan dan pikiran yang kuat, ditambah lagi dengan permintaan izin dari Tuhan. Wah, itu akan lebih dahsyat jadinya. Amin. Dan amin Pak. Siap. Betul. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Ya, human free will. Tuhan hidupnya ingin menjadi seorang entertainer, sebagai seorang motivator, ingin mengajar anak-anak muda, jalankan itu. Jangan udah tahu tujuannya itu, lalu bengkok ke kiri, belok ke kanan. Nah, itu suatu kebebasan. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan secara lurus,
secara on track pasti kita tidak akan mencapai tujuan itu. Nah, yang terakhir itu adalah satanic intervention, gangguan setan. Ini yang paling bahaya. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan spiritual kita seringkali menghadapi godaan, gangguan. Nah, itulah peranan kita supaya kita makin dekat, kita makin kuat. Artinya gangguan-gangguan tersebut pasti akan dijauhkan. Nah, 4 hal inilah teman-teman yang menguatkan kita atau yang terjadi dalam kehidupan manusia. Begitu, Bu Yuni. Oke, teman-teman. Siap, Pak Mike. Yes. Oke. Ini mungkin yang baru join kita sapa dulu nih, Bu Yuni. Ya. Oh, ada tadi siapa ini yang terakhir? Ada Pak Hendra, kawan saya nih Pak. Pak Hendra, Moani, Yes, Yohana, Cilan, saudara saya, ya banyak teman-teman saya juga yang join. Yosi, terima kasih. Apakah masih di sana semua? Terima kasih sudah join. Oke, ada juga Pak, siapa ini? Cokro ya? Warjojo. Ya, kakak saya tuh. Oh, oke. Ada juga Center Society nih, for TML. Nggak tahu nih, Pak Dewa atau Pak Eloy? Oke. Mungkin bisa share sedikit, Bu. Ini mengenai Center Society yang mungkin teman-teman ingin mengetahui atau bahkan ingin bergabung. Bagaimana nih, Bu? Baik, teman-teman semua, kita ada katakan Center and Society for TML, Theocentric Motivation and Leadership. Jadi ada dua, yaitu pertama Center dan kedua Society. Jadi sekumpulan kita, teman-teman yang mencintai atau yang tertarik dengan pengajaran Theocentric Motivator ini, yaitu pengajaran yang mengajarkan kita untuk selalu berpusat kepada Tuhan, Theos, sebagai sumber. Apapun agama dan kepercayaan teman-teman semua, kalau ingin join, silahkan, kita welcome. Dimulai dari teman-teman yang tertarik ingin tahu. Karena di dalam dua ini, yang pertama Center itu kita akan banyak belajar, di situ ada seminar-seminar, training-training. Jadi kita memperbanyak tentang knowledge kita di Center for Theocentric Motivation and Leadership. Juga di situ ada leadership kepemimpinan. Yang kedua, kalau untuk society, ini lebih kepada aplikasinya, yaitu sebuah komunitas dari kawan-kawan yang memang tertarik dan kita bikin wadah society ini, aplikasi, yaitu bagaimana kita tujuan dari ini semua untuk apa sih Center dan Society adalah untuk sebetulnya membantu teman-teman menemukan potensi terbaik ya. Dan tadi ujung-ujungnya juga life with purpose, yaitu setelah kita untuk menjawab ending poverty semboyan kita ya Pak Mike ya. Semboyan kita adalah ending poverty. Kita mengakhiri atau menutup kemiskinan terhadap 4 hal itu. Jadi Center and Society for TML yaitu untuk menjawab, kita ingin membantu mengakhiri kemiskinan, yaitu dari 4 poverty, 4 kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan mental, yang kedua kemiskinan emosional, dan kemiskinan spiritual, dan juga kemiskinan finansial. Seperti juga program Presiden kita, Pak, mental ini sangat penting. Mental miskin ini ya Pak ya. Kita bagaimana melalui Center dan Society ini bisa menjawab, ingin mengakhiri kemiskinan di 4 bidang tersebut. Jadi untuk teman-teman yang ingin join, silahkan menghubungi Pak Michael atau saya, karena di sini ya tidak ada, ya kita free ya, welcome. Nanti kita akan banyak bertumbuh di situ. Di centernya kita akan belajar ilmunya, training, seminar-seminar. Kemudian di society-nya kita akan lebih aplikasinya, kita banyak berbagi. Seperti kemarin kita sudah kepada teman-teman yang membutuhkan, kita berbagi, memberi motivasi, memberi sembako ke beberapa saudara-saudara. Pertanyaannya, kita tahu banyak orang membagikan sembako, banyak yayasan membagikan sembako. Apa bedanya sembako kita? Bedanya sembako kita ditambah motivasi, Pak. Ya. Jadi kita bukan hanya memberi sembako saja, tetapi bagaimana juga di dalam saat memberikan sembako dan juga seterusnya kita memberi motivasi, kita memberi, yaitu tadi memenuhi supaya menjawab kemiskinan mental dan emosional. Karena banyak jangan sampai kita secara finansial juga
tidak miskin, tetapi secara mental kita miskin. Thank you Pak Mike. Wow. Oke, teman-teman, kalau ada yang tertarik join dengan Center Society for CML, bisa hubungi Bu Yuni, bisa hubungi saya, atau mungkin apa ya, kalau di medsos atau di IG ada Pak, IG-nya Center for Instagram. Society, ya. Oke, bisa join di sana. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita next diskusi nih, Bu Yuni. Tadi kita bicara mengenai dari society itu bicara mengenai tadi sentingannya mengenai motivasi. Nah, ini ada kaitannya dengan kunci dari mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Nah, Bu Yuni mungkin bisa kasih tips nggak buat kita yang bagaimana sih caranya, kuncinya apa sih gitu? Mungkin Ibu bisa sharing kita. Terima kasih Pak Mike. Kalau kita lihat, kalau kita pelajari bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan tergantung dari istilahnya apa yang sudah kita terima, referensi Pak. Jadi itu ada suatu proses yang saya tidak detail, tetapi untuk menjadi manusia baru dari manusia lama, pertama-tama memang ada sebuah kesadaran, awareness yang tadi saya bilang kata identitas awareness, yang karena ada kita lihat ada 3 cycle ya Pak ya, identity, proses dan result. Kalau kita tanam mangga ya kita akan panen mangga Pak. Kita tidak akan menanam mangga kemudian kita akan panen durian. Jadi pertama kita mesti yaitu lakukan perjalanan ke dalam. Ini penting. Saya melihat me time Pak, jangan screen time. Sekarang kan banyak yang teman-teman banyak menghabiskan waktu di handphone, ada tuh screen time-nya berapa jam. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk kita me time dan God time. Waktu bersama Tuhan dan waktu dengan diri saya. Kita merasa nyaman saat kita sendirian. Lakukan perjalanan, kalau kita tahu siapa kita, kemudian kita akan melakukan proses dengan baik, kita akan memberikan result yang baik sebagai manusia baru. Sepertinya ya semuanya itu akan terjadi pada saat kita pertama-tama kita mesti merubah mindset kita Pak. Karena kembali, apa yang kita lakukan, action, itu tergantung dari pola pikir kita. Nah, pola pikir kita akan tergantung dari ya mindset ya, apa yang, dan itu dapat dari mana? Dari referensi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Seperti sekarang ini belakangan ini kan kita cukup prihatin dengan apa yang terjadi di dunia ya, terjadi di Prancis kemarin dan kemudian sekarang pun di Austria ada pembunuhan. Kita tidak bisa menyalahkan. Artinya itu semua tergantung dari referensi Pak. Kalau kita kalau istilahnya kalau kita ingin merubah tingkah laku kita, mulailah dengan merubah referensi bacaan kita, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Oke, wow. Ya, intinya dari informasi referensi tadi itu bicara mengenai subconscious ya, artinya apa yang kita sering dengar itu otomatis akan masuk ke dalam pemikiran otak kita. Itu yang dia subconscious yang di bawah sadar. Alam itu bawah akan sadar, masuk. Betul. Terus jika kalau kita semakin banyak mendengar informasi negatif, hoax dan sebagainya, ya udah pasti hasilnya akan negatif. Betul ya Bu ya. Kalau justru kalau balikannya kalau kita positif ya pasti ya hasilnya akan positif. Nah, kembali lagi nih Bu Yuni, mengenai sumber-sumber dari setelah kita artinya sudah membentuk mindset yang baik atau informasi kita pilih yang baik. Tapi sebenarnya source dari motivation itu sebenarnya kan masih ada yang perlu banyak faktor nih Bu Yuni. Misalkan dari personalnya pribadi atau secara nilai belief atau value-nya masih problem atau masih belum jelas. Belum ditambah lagi dengan tadi external force-nya atau penyerangan atau kelemahan-kelemahan yang membuat kita makin lemah. Nah, itu
bagaimana membangun motivasi sih sebenarnya Bu yang lebih baik supaya kita makin menyadari bahwa perubahan ini akan terjadi dan itu kita harus lakukan sebagai manusia dari lama menjadi manusia baru. Mungkin Ibu ada. Betul Pak. Yang pertama memang tadi kita harus bangun core belief, ya kan, core belief kita. Jadi di dalam apa yang itu akan menciptakan dalam mindset. Kalau mindset kita sudah terbentuk bahwa saya ini saya ciptakan Tuhan dan saya diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Saya pemenang, saya lebih dari pemenang, ya kan? Mindsetnya benar, kemudian istilahnya kayak kalau kita terus baca-bacaannya positif, maka kita bahwa tentu istilahnya kita juga memenuhi mindset kita dengan baik, kemudian itu akan membawa kepada attitude kita juga akan positif, tidak mudah menyerah, dan kemudian attitude itu akan membawa kita kepada endurance dalam tahapan dan memiliki endurance yang baik. Nah itu akan berujung pada hasil yang baik, Pak. Wow. Nah ini tantangan kita nih sebagai motivator teosentrik. Yes. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin diberikan training atau ingin diberikan motivasi yang istilahnya untuk membuat personal mastery-nya menjadi lebih baik. Apa sih personal mastery? Ya tadi Ibu Yuni sudah informasikan bahwa di dalam personal mastery kita harus ubah menjadi personal mastery yang positif. Artinya bagaimana dia mampu mengenal dan memimpin dirinya sendiri. Bagaimana dia mempunyai attitude atau sikap yang baik, mempunyai mindset yang terus berkembang, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai action. Nah ini yang harus massive action yang harus kita dorong, dan yang terakhir adalah endurance, daya juang. Endurance. Betul. Nah itu. Jadi secara personal mastery, teman-teman semua tadi kita kembali lagi mempunyai potensi. Itu yang kita dorong supaya Anda mempunyai personal mastery yang lebih baik. Memimpin diri sendiri dulu lah sebagai pribadi yang lebih baik. Nah, lalu nanti betul ya Bu ini ya. Baru nanti setelah kita bisa memimpin diri sendiri, mungkin kalau kita dipercayakan memimpin keluarga, memimpin perusahaan, memimpin organisasi atau komunitas apapun, kita bisa lebih percaya diri dan mempunyai kekuatan untuk membangun, mengelola teamwork atau kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan. Dengan caranya apa? Kita sebagai motivator akan memberikan people skills atau yang sebenarnya mereka harus punya keahlian apa, itu yang kita harus gali. Lalu bagaimana kita cara berkomunikasi, dan yang paling penting adalah membangun trust, kepercayaan terhadap pribadi ke pribadi, kelompok per kelompok. Dan yang terakhir, bagaimana nanti kita akan memberikan yang namanya fungsi sebagai seorang leader atau yang disebut leadership mastery. Nah ini tahap-tahapannya tadi dari personal, dari interpersonal, lalu yang terakhir adalah leadership mastery. Bagaimana kita yang tadi mampu melakukan perubahan dan mencapai visi dengan hasil yang terbaik. Lalu kita juga bisa melahirkan kandidat atau kepemimpinan yang baru. Nah itu. Wow. Mungkin kalau ada teman-teman yang join, ya kalau ada pertanyaan mungkin Pak Michael atau ada yang ngobrol yang diskusi lain, kita open ya Pak Mike ya. Oke, ayo teman-teman. Lebih seru chat. Marcel Parore, terima kasih Doi. Ini kawan saya juga nih dari Sentul, Pak Bu Marcel ya. Marcel. Wow. Oke, luar biasa. Oke, waktu kita semakin lama makin waduh. Saya nggak tahu ya, di Instagram katanya bisa di extend tambah 10 menit lagi informasi yang terbaru. Oke, Ibu kan setiap pagi kayaknya IG live untuk ini ya, untuk apa namanya musik nyanyian Pak, nyanyian pagi. Jadi peserta nyanyian pagi semua ini yang rajin di IG. Saya hanya setengah jam Pak Mike. Jadi kalau lewat-lewat dikit ya kadang 35 menit. Saya nggak tahan kalau 1 jam, suaranya habis. Hanya 30 menit nyanyi, nyapa, nyanyian pagi bersama teman. Oke, teman-teman sepakat nanti di akhir sesi ini Bu Yuni akan menyumbangkan 1 lagu untuk memberikan spirit kepada kita semua. Oke, Bu. Oke. Ya.
Oke, kita lanjut. Tadi kita bicara tadi bagaimana kita menjadi seorang personal mastery, memimpin diri sendiri yang 10 kali lipat. Bagaimana caranya tadi? Dengan menggali personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual dari kita masing-masing. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, Bu Yuni, ini kaitannya dengan pandemi ya. Seringkali kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia itu sangat merasakan adanya suatu transformasi dari peradaban itu. Jadi Ya, mungkin kita seringkali dalam kegiatan sehari-hari dihadapi hidup dengan adanya COVID ini, hidup kita akan menjadi lebih disiplin. Betul ya Bu ini ya? Tentunya dengan protokol kesehatan itu kan kita otomatis jadi lebih disiplin. ya, Betul ya Bu betul. ya? Lalu Ya, Pak. kebiasaan dan kesadaran baru juga beralih dari bagaimana kita dulu yang mungkin nggak apa namanya cuekin yang namanya kesehatan, imunitas. Tapi sekarang kita lebih menjaga itu. Bahkan kita harus meningkatkan imunitas tubuh ini bagaimana caranya? Mungkin dengan olahraga, tidur yang cukup, dan sebagainya. Jadi hal tersebut yang merubah kita menjadi lebih positif dari yang namanya transformasi peradaban ini. Oke, lalu juga kegiatan-kegiatan lain yang intinya dari COVID-19 ini sebenarnya banyak hal-hal yang merubah kita menjadi lebih masif atau lebih hemat atau kita lebih positif, lebih kuat dalam daya pemikiran dan daya juang. Sehingga termasuk pun juga dengan eksploitasi alam. Jadi manusia akan lebih care dengan alam. Dia tidak mau yang namanya memperjualbelikan binatang atau hewan karena virus corona ini kan kaitannya dengan binatang-binatang liar yang dimakan atau ditangkap, dijual belikan dan sebagainya. Dan yang namanya COVID tentunya juga apalagi kita sebagai makhluk Tuhan kembali lagi kita tidak bisa yang namanya tidak mau mengerti dengan isi alam dan isi dari perintah-perintah Allah yang sudah kita diberikan kepada manusia. Tentunya kita Ya, harus bersikap rendah hati, spiritual kita harus tinggi. Nah, Bu yes. Yuni, kalau dari pandemi ini, kalau kita sebagai manusia ingin berubah menjadi manusia baru, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, apa sih Bu yang kita harus lakukan? Baik Pak Mike. Ya, Kalau yang saya alami dan rasakan saat ini kan memang eh, pertama-tama dalam bisnis, dalam usaha itu kita harus lebih efektif lagi Pak. Jadi efektif artinya ya beberapa cost kan kita cut ya Pak ya. Kita ya, sangat selektif, efektif dan kemudian ya kuncinya yang dari saya lakukan adalah memang produktif Pak. Produktif artinya bagaimana dengan sedikit sumber daya yang ada kita bisa maksimal. Dan itu ya, membawa kepada satu kata fokus Pak, spesifik. Kalau sebelumnya saya bisa istilahnya berjualan beberapa alat gitu Pak ya, istilahnya beberapa uh, istilahnya palu gada juga. Kalau customer palu mau gua ada gitu ya kan. Saya ya, coba ke situ ya kan. Tetapi sejak masa pandemi ini saya mulai efektif, produktif. Jadi saya fokus aja Pak, fokus spesifik yang kita bisa lakukan. Itu aja tekunin di situ. ya, Karena saat ini dengan banyak keterbatasan, PSBB, pengiriman barang istilahnya dari luar susah gitu ya kan. Kemudian juga betul, aktivitas customer juga dengan adanya WFH terjadi keterlambatan, delay gitu Pak ya, dari secara betul. payment dan lain-lain juga mengalami kemunduran. Ini agak sulit sebetulnya, semua pasti berdampak. Jadi kalau dari saya secara pekerjaan bisnis, saya yang tadinya mungkin mengerjakan 7, saya udah kurangi, saya hanya mengerjakan 3 dan 2 benar-benar fokus Hmm, spesifik yang memang saya katakanlah di situ my most produk yang saya spesifik di situ, saya fokus di situ aja gitu Pak. Dan wow, itulah yang salah satu dampak dari pandemi yang saya belajar
Karena sekarang kan memang banyak keterbatasan, Pak. Kemana-mana kan juga geraknya ke customer sekarang harus swab, nggak bisa ketemu, udah nggak bisa diterima lagi, harus ketemu di, agak sulit pergerakan kita. Jadi ya kita itu membawa saya yaitu tadi lebih fokus, lebih spesifik di mana keahlian kita. Begitu Pak Mike. Wow. Jadi fokus ya Bu ya, fokus apa yang Fokus, kita sudah kuncinya fokus. lakukan. Yap. Tapi kalau kita bicara mengenai fokus, kalau kita ada suatu apa namanya opportunity atau peluang, ada hal baru yang menjadi peluang, apakah kita abaikan atau bisa kita lakukan begini? Nah ini menarik Pak, karena kalau dulu banyak peluang kadang kita kerjakan, tetapi banyak hati-hati juga, karena saya juga mengalami pada saat pandemi atau awal pandemi banyak peluang dan saya ambil peluang itu dan mengalami kerugian juga Pak Mike. Oke. Karena ya contoh pada zamannya kita termogan gitu kan, wah saya juga impor dari Cina tuh termogan termometer pada waktu itu di sini belum ada, banyak yang nyari rebutan, begitu barang datang semua harganya langsung terjun. Jadi tapi ya saya bersyukur karena ternyata ya kita udah kembali Pak. Kita nggak boleh wah kalau sedih Pak, kalau merenungi nasib sedih Pak. Tetapi ya bersyukur saja karena ternyata banyak teman-teman yang lebih miliaran ruginya gitu. Saya mungkin hanya puluhan juta, yang lain lebih miliaran. Ya sudah, tapi itu pelajaran. Sejak saat itu memang pengalaman buat saya, artinya ya rugi, saya ngalami kerugian. Tetapi di situ saya belajar dan bersyukur. Untung saya masih nggak seperti teman-teman yang lain kan sampai gede-gedean ya Pak Mike ya. Tapi itu saya belajar bahwa udah, dan pandemik ini selain yang tadi fokus, kedua seperti yang master teacher kita alamin, belajar containment Pak. Containment itu belajar mencukupkan diri. Jadi ya itu saya praktekkan dalam usaha saya. Jadi saya nggak mau ngoyo ke sana kemari ya Pak ya. Peluang ada tapi saya masih pikir-pikir mending saya jalanin yang ada saat ini saja, walaupun hanya katakanlah nggak banyak ya, 3-5 customer, tetapi saya jalanin itu aja, fokus. Sudah masih ada pekerjaan, udah masih bagus saat ini Pak Mike. Iya. Wah, kuncinya fokus tadi, bersyukur. Oke, terus kita lakukan apa yang kita mungkin punya suatu bakat di situ, yang itu menjadi suatu peluang, kita nggak apa-apa kita lakukan. Apakah itu menjadi suatu nanti, intinya kita melakukan itu dengan melayani, dengan pelayanan, dengan sesuatu yang kita serahkan secara full, totalitas, itu pasti akan terbawa dengan hasil yang baik. Nah, karena baik Pak, karena itu penting Pak, karena pengalaman ya, contoh saya tidak, jadi saya tadi sampaikan, kita fokus dan spesifik, walaupun customer saya mungkin itu saja ya Pak, tidak banyak gitu, 3, 4, 5 katakanlah, tetapi itu berdampak pada servis kami membaik, sehingga mereka juga nyaman bekerja sama dengan kita dan akan terus repeat terus Pak. Dan kalau dari situ cukup, ya sudah, bukan saya nggak mau besar, tapi cukuplah saat ini dengan kondisi seperti ini kan kita nggak mau lebih spekulasi lagi Pak. Begitu Pak. Betul. Wow. Saya sebenarnya ingin memberikan sharing juga, tapi kayak waktu kita nggak cukup. Tentunya nanti kita next sesi. Nah, ini waktu kita mungkin tinggal sekitar 10 menit. 9 menit. Ya. Oh ya. 9 menit. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, Bu Yuni. Lagu teman-teman atau saya. Tenang Pak, lagunya 3 menit aja Pak, silahkan masih bisa ngobrol. Begitu ya. Oke. Nah, emang saya coba sharing juga. Saya pun sama yang dialami oleh Bu Yuni. Emang kadang-kala di pandemi ini suatu hal yang merubah banyak dari pribadi saya. Jujur sangat merubah. Artinya banyak hal yang dulu pemikiran saya harus melakukan dan mencapai target. Ternyata dalam suatu bidang ini yang di pandemi ini sangat dampak luar biasa. Bahkan bukan pengurangan pendapatan lagi, bahkan stop pendapatan. Nah ini kan ekstra pemikiran saya harus mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, di mana fokusnya pun nanti akan berbeda. Nah itu tadi Bu ini sangat menarik sih, bilang fokus dan mensyukuri, dan fokus dengan hal customer yang ada atau yang repeat.
itu pun Ya, juga saya lakukan. Tapi emang customer-nya pun juga mengalami hal-hal yang kena dampaknya di pandemi ini. Sehingga iya, ya itu saya sharing kemarin bahwa kita harus mempunyai yang namanya plan B. Itu kita nggak bicara mengenai kehendak pribadi, itu semua kehendak Tuhan. Tapi kita harus mempunyai rencana atau plan B, rencana kedua. Kalau rencana pertama nggak berhasil, kita buat rencana kedua. Jadi betul. suatu inovasi, suatu kreativitas di mana nanti kalau kita berkehendak, Tuhan berkehendak, wow, itu akan dahsyat loh hasilnya. Amin. Betul. Terakhir ini saya dapat momentum dari beberapa bisnis yang saya jalankan. Yang terakhir itu aduh, kita nggak kepikir. Mungkin Bu Yuni pernah tahu Alpukat ya. Iya, Mungkin saya kali podcast Alpukat. Itu iya. dahsyat banget Bu. Alpukat itu seperti Oh. manusia. Saya banyak sekali mempelajari buah alpukat ini dan ternyata banyak nilainya. Waduh, kalau saya cerita nggak cukup waktunya nih. Waktu tinggal 5 menit. Artinya kita lihat peluang suatu hal yang intinya ini kita melayani atau membagi dulu untuk kebaikan manusia. Jadi kita jangan berpikir profit dulu, kita share apa yang kita punya. Ya tentu hasilnya itu untuk para petani, untuk operasional. Tapi kita jangan mengandalkan profit. Kita harus mengandalkan yang namanya tadi nilai kemanusiaan, berbagi, melayani, Iya. dan kita terus minta dukungan doa dari Tuhan. Itu pasti akan dahsyat banget hasilnya. Amin, Begitu Bu amin, Pak. Yuni. Amin, siap, siap. Oke, jadi teman-teman, di tengah kepiluan dan kepedihan hati akibat kematian jumlah warga yang kena COVID-19 dan berbagai pembatasan kegiatan, kita perlu menatap ke depan dan berusaha untuk melakukan yang namanya transformasi. Masa yang akan datang pasti mempunyai tantangan tersendiri. Virus baru saja, virus yang lain mungkin akan datang lagi. Sudah bertransformasi. Yes, ini. Oke. Wah, 5 menit terakhir ya Bapak Ibu, karena topiknya teman-teman tadi Pak Mike sudah bilang manusia baru ya Pak ya topiknya. Jadi saya ingin menaikkan satu pujian tentang kita sebagai manusia lama mati, artinya manusia lama kita apa itu mementingkan diri sendiri, egois ya kan, segala kedagingan. Mari kita tinggalkan semua, kita ganti dengan manusia yang baru ya kan. Dan manusia baru kalau kita hadapi sendiri, kita tidak akan kuat. Tapi kita percaya bersama Tuhan Sang Pencipta, kita akan mampu melakukan bahkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Amin. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Wow. Demikian Pak Mike. Wah, luar biasa. Kita.
Artinya kita harus siap menghadapi guncangan. Sampai tutup. Oke, mungkin sinyalnya agak terganggu. Siap. Oke. Iya, Ibu sinyal ada- agak terganggu. Siap Pak Mike, ya. Oke, mungkin Ibu ada penutup atau Siap. pesan-pesan buat teman-teman? Oke, kembali Pak. Tadi kita karena pandemi kuncinya adalah fokus. Karena di mana fokus mengalir, energi akan mengikuti Pak. Terima kasih. Wow, oke, luar biasa. Teman-teman sangat terinspirasi ya kita ya. Tentunya kita semakin yakin dan percaya diri kita akan mengubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Oke Amin. teman-teman, Ya. terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih yang sudah join ya. Thank you. Okay. To know God and make Him known. Yes, I can. Ukir Thank you. jejakmu. Keep Can the it smile. Amin. Oke. Amin. Thank you, Bu Yus. Thank you. Bye. Sama-sama Pak. Dah, God bless. God bless.